Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robiah. Oke. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Oke. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardun Faiz dengan tema Karomah episode 4. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Yang pernah saya ceritakan tentang karomah yang sejati dan karomah hissiyah ini. Mungkin masih ingat teman-teman ya, dulu ini cerita antara Syekh Hasan Basri dan Robiah Al-Adawiyah. Baik. Jadi satu ketika Hasan Basri ini melihat Robiah sedang ada di pinggir sungai. Oke. Nah, terus Syekh Hasan Basri melemparkan sajadahnya ke atas sungai. Ayo Robiah, sholat jamaah yuk. Jadi sajadahnya dilempar di atas air. Wah, ini semacam mameri Robiah. Ayo levelnya tinggi mana kewaliannya. Mungkin ngono karepe. Terus dijawab oleh Robiah, wahai Hasan, kalau engkau ingin memperlihatkan karomahmu, yo kurang tinggi itu. Ini tak tunjukkan yang lebih tinggi. Terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo wes, sekarang aku makmum, tapi aku sholatnya dari udara. Kamu mendekat ke sini, ke udara. Nah, Hasan angkat tangan, Syekh Hasan Al-Basri. Wah, lebih tinggi ternyata bisa di udara. Saya masih butuh air untuk alasnya. Nah, tapi terus dimarahi sama Robiah. Wahai Hasan, apa yang engkau lakukan ikan juga bisa. Dan apa yang aku lakukan ini lalat juga bisa. Tidak luar biasa. Urusan yang hakiki berada di luar kedua karomah ini. Seseorang harus fokus ke urusan yang lebih hakiki. Baik. Jadi karomah itu aksiden saja, tidak penting. Tidak usah pamer karomah, itu maunya Robiah. Oke. Karena karomah itu tadi hanya ujian. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di atas air, itu ya ikan juga bisa, bebek juga bisa. Kalau kamu membanggakan bisa jalan di udara, burung juga bisa. Jadi kamu masih selevel burung saja kalau di situ sudah bangga. Oke. Berarti apa? Tidak di situ kuncinya. Yang hakiki ya Allah saja fokusnya. Tidak usah mikir yang lain-lain. Nah ini untuk membedakan tadi ya antara hissi dengan maknawi. Yang maknawi ini yang lebih hakiki, bukan yang hissi. Oke. Nah saya lanjutkan. Inilah pandangan-pandangan para ulama tentang yang hissi dan maknawi. Yang sejati itu apa? Kata Syekh Abu Hasan Asyadzili, setiap kekeramatan, setiap karomah yang tidak disertai keridhaan terhadap Allah, berarti orang itu tertipu dan pasti akan binasa. Baik. Jadi sudah mendapat karomah, kok lupa dengan Allah, tidak peduli keridhaan Allah, ini degradasi, sudah habis kewaliannya. Dia pasti akan binasa. Atau muridnya Syekh Sazili, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kata beliau, bukanlah karomah itu bagi orang yang bisa melipat dunia.
sehingga dalam 1 detik bisa sampai Mekah dan negara lain. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya hawa nafsunya, sehingga dia langsung dekat dengan Tuhannya, di sisi Tuhannya. Oke. Jadi kata Syekh Mursi, kalau ada cerita-cerita, wah beliau ini loh walinya Allah luar biasa, sholat Jumatnya saja di Mekah dan lain sebagainya. Ya itu karomah, tapi bukan itu intinya. Karomah yang sejati itu yang terlipat bukan jaraknya, tapi nafsunya. Sehingga ketika nafsu ini terlipat, akhirnya dia tambah dekat pada Allah. Jadi kuncinya dengan karomah itu harusnya orang tambah dekat dengan Allah. Jadi dengan keluar biasaan anugerah Allah itu ya harusnya tambah dekat, bukan tambah jauh. Baik. Nah, maka kata Syekh Sahal Al-Tustari, sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Baik. Nah, maka teman-teman kalau ingin menemukan karomah yang paling dahsyat ya dari akhlak buruk menjadi akhlak yang mulia, itulah karomah. Makanya istilahnya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Nah, di bagian lain Syekh Sahal bilang begini, kamu jangan heran kalau melihat orang yang tidak punya apa-apa di sakunya. Tetapi ketika ia ingin sesuatu, dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang dia inginkan. Biasa kalau cuma kayak gitu. Tapi kamu boleh heran pada orang yang menaruh sesuatu di sakunya. Tetapi ketika ia ingin sesuatu itu, dimasukkan tangannya dalam saku dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi dia tidak berubah imannya kepada Allah. Jadi kan ada orang itu mungkin sakti atau memang karomah dari Allah, kantong tidak ada apa-apa, dikeluarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu mungkin ada kasus yang dari balik punggung uangnya keluar semua, meskipun terus akhirnya masalah kan. Jadi ndak, itu jangan diherani yang kayak gitu, jangan takjub dengan itu. Saku kosong tiba-tiba banyak uangnya, itu ndak menakjubkan. Baik. Yang menakjubkan itu saku banyak uangnya, kamu sering sedekah sehingga pas kamu sendiri butuh, tidak ada isinya. Itu pun kamu tetap imanmu, syukurmu pada Allah tidak berubah. Ini yang hebat, kata Syekh Tustari. Nah, sayangnya kita ngertinya ini sekarang ya. Kok coba kemarin pas kasus-kasus penggandaan uang dan lain sebagainya itu teman-teman ngerti ini, mungkin nggak banyak yang tertipu. Baik. Kita sering tertipu kalau ada kantong kosong tiba-tiba isi. Uang digandakan ya kita, wah takjubnya luar biasa. Ndak, itu ndak mengagumkan, kata Syekh Tustari. Yang mengagumkan adalah kantong yang semula isi, pas kita butuhkan malah kosong. Karena kita mungkin rajin sedekah, kita dermawan. Itu pun kosong, kita juga tidak meratap, tidak nangis. Kita tetap beriman, tetap bersyukur pada Allah. Baik. Inilah tanda bahwa kita sedang dapat karomah yang sejati. Karomah yang maknawi tadi. Baik. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Pak Fardun Faiz tentang cerita karomah dari Rabi'ah Al-Adawiyah dengan Syekh Hasan Bisri, yang Syekh Hasan Bisri ini sholatnya di atas air, tetapi Rabi'ah Al-Adawiyah bisa sholat di atas udara. Tetapi diingatkan kembali oleh Rabi'ah Al-Adawiyah bahwasanya itu bukan yang sejati. Apa bedanya kamu sholat di atas air dengan ikan, dengan bebek? Apa bedanya saya
sholat di atas udara dengan lalat, dengan burung. Nah, yang sejati menurut Rabi al-Adawi adalah mendekatkan diri kepada Allah. Perilaku yang semula kita lalai terhadap perintah-perintahnya, tapi tiba-tiba kita rajin beribadah. Yang belum istiqomah tiba-tiba kita bisa istiqomah. Nah, inilah adalah karomah yang sejati, perubahan perilaku, perubahan akhlak yang lebih baik. Dan dikatakan oleh Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari, sebesar-besarnya karomah yaitu berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Dan kamu jangan heran melihat orang yang punya apa-apa di sakunya, tetapi ketika ingin sesuatu dimasukkan tangannya dalam sakunya dan mendapat apa yang ia inginkan. Tapi kamu boleh heran pada seseorang yang menaruh sesuatu dalam sakunya, ketika ia ingin sesuatu itu dimasukkan tangan dalam saku dan tidak mendapatkan apa-apa, namun tidak berubah iman kepada Allah. Jadi kalau orang menyulap uang 100.000 bisa menjadi 1 juta, itu nggak perlu heran. Ketika kita mempunyai uang yang banyak dan ibadah kita selalu tidak pernah telat, selalu bersedekah setiap hari, itu hal biasa, kata Syekh Sahal bin Abdullah. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika orang keadaan susah tapi mampu dia bersedekah, mampu masih membantu orang lain, padahal dalam keadaan pas-pasan, dan imannya tidak berubah sama sekali, keyakinannya tidak berubah sama sekali. Itu yang baru kita herani. Itulah hal yang luar biasa. Itulah karomah yang sejati menurut Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari. Oke, kita lanjut. Tidak yang hissi. Baik. Oke, terus. Nah, sekarang kita buka sebentar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Oke. Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam takmullahul istiqomah. Oke. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Baik. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar. Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya. Omonganmu kok terus wujud, kabul. Baik. Wah, jangan berhenti. Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak. Ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah, berarti luar biasa saya. Makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah, ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Baik. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada. Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Oke. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai, padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya. Ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud ya malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Baik. Kamu nyari-nyari kelebihan. Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri. Padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak masih ingat Allah enggak?
Baik. Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Oke. Nah maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Oke. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Baik. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj. Oke. Karena hakikat karomah itu istiqomah. Baik. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Baik. Maka jangan berhenti perjalananmu. Teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Oke. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini misalnya Arjuna atau Pandawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semedi di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan gak enak. Baik. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Oke. Jadi bisa menggoda kita. Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai." Nah, untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah. Oke. Sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah. Kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa, Pak saya baru saja mengistiqomahi puasa Senin Kemis, belum 1 bulan, ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Baik. Nah itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Baik. Tidak mandek di situ saja. Baik. Terus saya lanjutkan ya. Ini yang kedua, pandangan juga dari kitab Hikam. Oke. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil amsati fala tastakironna manahahu maulahu. Oke. Li'annaka lam taro alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Baik. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa. Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh, masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, Baik. menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya, kecintaannya kepada Allah, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah. Ini dalam tasawuf kadang disebut warid. Jadi wirid itu gandengnya warid. Orang yang mengistiqomahkan wirid akan mendapat warid. Warid itu ya karomah yang dari Allah.
Baik. Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya. Oke. Karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, maka tidak mungkin ada wirid. Baik. Jadi penjelasannya begini loh. Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun, orang ini soleh, tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini. Baik. Belum wali itu Pak, belum kelihatan karomahnya. Kalau lewat di air ya masih tenggelam dia, kelelep masih belum wali, masih belum bisa jalan di atas udara, masih pokoknya gitu. Ndak, kata saya Ibnu Athaillah, lu jangan kesusu divonis bahwa pasti dia bukan walinya Allah. Hanya karena kita belum melihat gejala dia mendapat karomah. Oke. Jadi kalimat yang terakhir itu falaulal warid, kalau bukan warid maka tidak mungkin ada wirid. Maksudnya apa? Justru karunia Allah, karomahnya Allah yang diberikan padanya, ya keistiqomahannya melakukan wirid itu. Baik. Jadi kalian melihatnya salah. Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiyah. Baik. Padahal karomah yang sejati justru keistiqomahannya, kesolehannya yang istiqomah tadi loh. Oke. Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa, tapi keistiqomahannya melakukan ibadah, melakukan wirid, itu justru waridnya. Baik. Jadi jangan dianggap sederhana. Orang istiqomah itu, ya itu karomahnya. Oke. Jadi kalau kalian ingin punya karomah, latihanlah istiqomah. Begitu kamu mengistiqomahi sesuatu, disitulah karomahmu dapat. Baik. Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal sudah dapat banyak karomah luar biasa. Hati-hati karena bisa jadi ini ujian. Ada kalanya sudah ibadah lama, sudah melakukan wirid, dekat dengan Allah dan lain sebagainya, kok tidak keluar gejala karomah yang luar biasa, jangan kesusu dia direndahkan. Justru karomahnya terletak pada istiqomahnya. Baik. Ya. Jadi pokoknya rumusnya jangan suka merendahkan orang, itu saja sudah bagus. Oke. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu, ketemu siapa saja tolong jangan direndahkan. Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua, anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak. Baik. Tidak pantas kita rendahkan. Umurnya lebih banyak kan mestinya amalnya jauh lebih banyak. Oke. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bayangkanlah bahwa dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dia. Baik. Karena dia masih muda, misalnya berdosa, umurnya masih sedikit. Kita sudah tua, dosanya tambah akeh. Oke. Jadi kita tidak akan meremehkan dia. Ketemu orang pinter, ya tentu saja dia mesti amalnya lebih banyak, wong pinter. Oke. Ketemu orang yang tidak pinter, ketemu orang bodoh, kita merasa, wah dia ini enak. Kalau dia melakukan dosa, diampuni, wong dia bodoh, tidak tahu. Sementara kita ngerti ilmunya. Baik. Jadi banyak dosa dan tahu, itu dosanya double-double wis. Jadi ketemu siapapun coba kamu cari sudut yang tidak merasa lebih tinggi dari dia. Oke. Nah, termasuk
ketemu orang yang tidak wali, kalau kamu merasa saya ini levelnya sudah wali, oh Pak, ketemu orang yang tidak wali, siapa tahu keistiqomahannya melakukan kebaikan itu ya bagian dari kewaliannya. Oke. Disitulah karomahnya Allah dia dapat. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardun Faiz bahwasanya karomah itu ada dua tipe. Ada yang baru mulai untuk istiqomah, tiba-tiba langsung diberikan karomah yang luar biasa, kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, itu teman-teman menurut Pak Faiz tadi tetap dilanjutkan keistiqomahannya, jangan langsung merasa bangga karena bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Apakah imannya tetap yakin, tidak tergoyahkan atau tidak. Dan ada juga pula yang sudah lama bertahun-tahun melakukan keistiqomahan tapi belum mendapatkan karomah hal-hal yang luar biasa. Nah, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitabnya Al-Hikam menjelaskan bahwasanya jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan sampai lama tidak juga menerima karunia atau karomah dari Allah, maka jangan engkau rendahkan atau engkau remehkan pemberian Tuhan kepadanya karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid atau karomah karunia Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Jadi bisa jadi ini adalah karomah maknawiyah yang mana dia mampu menjaga keistiqomahannya. Nah, jadi pada hakikat karomah itu dimulai dari keistiqomahan. Tidak ujuk-ujuk mendapatkan karomah. Menurut penjelasan Syekh Ibnu Athaillah ini adalah orang yang mendapatkan karomah yaitu orang yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan, dalam beribadah, ketakwaan menuju Allah. Oke, thank you yang sudah nonton sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.